Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat penyelenggara dimanapun berada, pada video segmen kedua ini kita akan lanjutkan masih terkait dengan proses verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon persorangan. Pada segmen ini kita akan bahas apa dokumen dan alat kerja yang akan digunakan oleh PPS atau petugas peneliti selama proses verifikasi faktual berlangsung. Dokumen pertama yaitu model B11 KWK persorangan. Dokumennya kira-kira seperti ini. Yaitu daftar nama pendukung Bapaslon persorangan dalam satu nagari. PPS atau petugas peneliti akan menerima dari KPU melalui PPK dokumen B11 KWK persorangan ini untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Padang Perman, begitu juga untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sumatera Barat. Pada dokumen ini, PPS akan menemukan berbagai hal. Jika ditemukan di dalam dokumen ini nama pendukung sudah tercoret, maka tidak perlu lagi dilakukan proses verifikasi faktual karena dukungan pendukung tersebut sudah TMS pada proses verifikasi sebelumnya. Kemudian, jika ditemukan di dalam dokumen ini ada catatan pekerjaan pendukung seperti PNS, wali negari, perangkat nagari, atau lain sebagainya, maka PPS wajib mengklarifikasi dan menanyakan kepada pendukung perihal kebenaran pekerjaannya. Karena ketika pendukung menyatakan bahwa benar pekerjaannya seperti yang kita sebutkan tadi, maka dukungannya menjadi TMS. Dokumen model B11 KWK persorangan ini alat kerja utama PPS atau petugas peneliti di dalam proses verifikasi faktual. Kalau seandainya di dalam proses verifikasi faktual ditemukan misalnya dukungan pendukung itu TMS, maka PPS atau petugas peneliti dapat mencoret nama pendukung tersebut di dalam B11 KWK persorangan serta mencatatkan alasan kenapa dia tidak mendukung. Dokumen kedua yaitu model lampiran BA5 KWK persorangan. Dokumennya kira-kira seperti ini. Yaitu surat pernyataan tidak mendukung bakal pasangan calon persorangan. Dokumen ini digunakan oleh pendukung manakala di dalam proses verifikasi faktual ada pendukung yang menyatakan tidak benar saya memberikan dukungan, maka pernyataan tidak benarnya tersebut harus dibuktikan dengan lampiran model BA5 KWK ini, diisi oleh pendukung lalu ditandatangani atau dicap jempol. Dokumen ini menjadi lampiran utama berita acara proses verifikasi faktual model BA5 KWK persorangan. Dokumen ketiga yaitu formulir model BA51 KWK persorangan. Nah, dokumennya kira-kira seperti ini. Tadi formulir model BA5 KWK persorangan, sekarang formulir model lampiran BA51 KWK persorangan, yaitu pernyataan mendukung pendukung. Formulir ini digunakan ketika pendukung menyatakan benar memberikan dukungan dalam proses verifikasi faktual, maka pendukung diminta untuk mengisi datanya, kemudian menandatangani formulir ini atau cap jempol. Dokumen atau formulir keempat adalah formulir model BA3 KWK persorangan atau hasil klarifikasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota terkait. Dokumennya kira-kira seperti ini. Model
BA3 KWK persorangan ini berisi data pendukung yang tidak terdaftar di dalam DPT atau DP4 yang kemudian KPU Kabupaten Kota meminta klarifikasi kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Lampiran dari dokumen model BA3 KWK persorangan ini berisi data-data pendukung yang belum terdaftar di dalam DPT atau di dalam DP4. Pada tabel ketiga dari lampiran model BA3 KWK persorangan ini, kita akan lihat nama-nama pendukung yang belum terdaftar di dalam DPT atau dalam DP4. PPS dan petugas peneliti harus benar-benar memastikan kebenaran data identitas pendukung tersebut. Juga memastikan apakah pendukung tersebut masih beralamat di daerah pemilihan, seperti masih beralamat di Padang Pariaman misalnya. Atau data pendukung tersebut sudah invalid, tentu status dukungan pendukung tersebut menjadi tidak memenuhi syarat. Dokumen kelima sebagai alat kerja bagi PPS dan petugas peneliti selama proses verifikasi faktual adalah dokumen model DH virtual pertama atau daftar hadir verifikasi faktual pertama yang dilakukan oleh PPS maupun petugas peneliti. Dokumennya kira-kira seperti ini. Ia berisi seluruh petugas yang ikut serta di dalam proses verifikasi faktual. Tentunya diisi oleh PPS atau petugas peneliti yang melakukan proses verifikasi faktual, kemudian LO yang ikut mendampingi, tokoh masyarakat atau pengawas yang ikut mengawasi proses verifikasi faktual ini. Model ini berguna sebagai absensi proses verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS dan petugas peneliti. Berikutnya, model ke-6 adalah model V1 tidak ditemukan. Dokumennya kira-kira seperti ini. Model ini berupa alat kerja yang digunakan oleh PPS atau petugas peneliti untuk mencatat setiap pendukung yang tidak ditemui di tempat tinggalnya. Model V1 tidak ditemukan ini terdiri dari dua lembar. Lembar pertama semacam pemberitahuan kepada pihak Bapaslon atau LO tentang kapan dan di mana pendukung yang tidak ditemukan tadi untuk dikumpulkan. Lembar kedua adalah daftar nama-nama pendukung yang tidak ditemukan tadi. Pada lembar kedua ini, PPS dan petugas peneliti akan mencatat siapa nama pendukung yang tidak ditemukan tadi, kemudian siapa nama saksi yang menyaksikan PPS dan petugas peneliti telah mendatangi tempat tinggal pendukung tersebut. Kalau bisa, diminta data diri saksi dan tanda tangan saksi tersebut. Ini penting untuk membuktikan bahwa PPS dan petugas peneliti sudah mendatangi tempat tinggal pendukung, namun pendukung tidak ditemukan di tempat tinggalnya. Dokumen ke-7 yaitu model virtual lanjutan 1. Dokumennya kira-kira seperti ini. Model virtual lanjutan 1 ini adalah alat kerja yang digunakan oleh PPS dan petugas peneliti sebagai absensi terhadap pendukung yang dikumpulkan oleh bakal pasangan calon persorangan atau tim penghubung di satu tempat untuk kemudian PPS datang ke tempat itu melakukan verifikasi faktual. Model ini penting untuk membuktikan siapa pendukung yang datang dan dikumpulkan oleh LO di satu tempat. Siapa yang sudah diverifikasi, siapa pendukung yang tidak ditemukan lalu sudah diverifikasi. Alat kerja model virtual lanjutan 1 ini berguna bagi PPS dan petugas peneliti
untuk memverifikasi pendukung yang datang di satu tempat dihadirkan oleh Bapaslon atau LO, semacam absensi. Tentu seluruh pendukung yang datang ke tempat tersebut dicatatkan namanya, lalu ditandatangani pendukung bahwa pendukung tersebut sudah dilakukan verifikasi faktual terhadap dukungannya. Dokumen atau alat kerja berikutnya yang ke-8 adalah model virtual lanjutan kedua. Dokumennya kira-kira seperti ini. Model lanjutan virtual kedua ini berupa kertas kerja yang digunakan oleh PPS atau petugas peneliti apabila pendukung sudah tidak ditemukan di tempat tinggalnya, lalu tidak bisa hadir ketika LO mengumpulkan pendukung tersebut di satu tempat. Maka pendukung tersebut boleh datang ke kantor PPS. Nah, kedatangan pendukung ke kantor PPS untuk dilakukan proses verifikasi faktual ini dicatat di dalam dokumen model virtual lanjutan kedua ini. Yang ke-9, dokumen atau alat kerja yang kita siapkan untuk PPS dan petugas peneliti adalah berupa BA pleno harian, berita acara pleno harian tentang penetapan status dukungan pendukung. Dokumennya kira-kira seperti ini. Di dalam BA pleno harian, pendukung akan mencatatkan setiap dinamika yang terjadi di dalam proses verifikasi faktual di hari itu. Kemudian PPS juga akan mencatatkan berapa pendukung yang ditemui langsung ke tempat tinggalnya, berapa dukungannya yang MS dan berapa yang TMS. Begitu juga PPS akan mencatatkan berapa pendukung yang dihadirkan oleh Bapaslon atau LO di satu tempat, kemudian berapa dukungan tersebut yang MS atau TMS setelah dilakukan proses verifikasi faktual. Kemudian juga PPS mengisi di dalam BA pleno harian ini berapa pendukung yang datang ke kantor PPS, lalu berapa pendukung yang dinyatakan dukungannya itu MS ataupun TMS. Dokumen BA pleno harian ini penting bagi PPS agar setiap hari laporan PPS terkait proses verifikasi faktual yang dilakukan dapat tercatat dengan rapi dan dapat dilaporkan dengan seksama kepada pihak yang membutuhkan. Dokumen ke-10 yang disiapkan untuk PPS atau petugas peneliti selama proses verifikasi faktual adalah dokumen model BA5 KWK persorangan. Dokumennya kira-kira seperti ini. Dokumen ini adalah berita acara hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS di negarinya selama 14 hari. Pada dokumen ini, PPS akan menuangkan seluruh hasil proses verifikasi TMS, berapa jumlah pendukung yang dilakukan verifikasi, berapa dukungannya yang MS dan berapa yang TMS. Pada tabel A hasil verifikasi faktual di model BA5 KWK persorangan ini dapat kita lihat di kolom 1 diisikan dengan berapa pendukung yang ditemui secara langsung oleh PPS atau petugas peneliti di rumahnya. Lalu berapa dukungannya tersebut yang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Kemudian pada tabel B hasil verifikasi faktual lanjutan pertama diisi oleh PPS dengan berapa jumlah pendukung yang hadir dikumpulkan oleh LO di satu tempat. Kemudian berapa dukungan pendukung tersebut yang MS dan berapa dukungan pendukung tersebut yang TMS. Kemudian pada tabel C hasil verifikasi faktual lanjutan kedua diisi oleh PPS
berapa jumlah pendukung yang datang ke kantor PPS untuk dilakukan verifikasi faktual, berapa dukungannya yang MS, lalu berapa dukungannya yang TMS. Terakhir, pada tabel kesimpulan hasil verifikasi faktual di dalam model BA5 KWK persorangan ini diisi oleh PPS berapa seluruh pendukung di dalam nagarinya yang dilakukan proses verifikasi faktual, lalu berapa status dukungannya yang MS dan berapa yang TMS. Tentunya seluruh PPS wajib menandatangani dokumen BA5 KWK persorangan ini. Selain 10 dokumen dan alat kerja yang kita persiapkan untuk PPS dan petugas peneliti tersebut, kita juga menyiapkan softfile link isian yang digunakan oleh PPS melaporkan kepada kami secara real time berapa pendukung yang sudah diverifikasi faktual oleh PPS atau petugas peneliti di dalam nagarinya setiap hari, berapa yang MS dan TMS. Begitu juga kita akan menyiapkan softfile Excel yang diisi oleh PPS status dukungan pendukung tersebut, apakah MS atau TMS. Selain 10 dokumen dan alat kerja yang sudah kita jelaskan tadi yang digunakan oleh PPS atau petugas peneliti di dalam proses verifikasi faktual dukungan Bapaslon persorangan, ada 4 dokumen yang harus diserahkan oleh KPU Kabupaten Kota atau KPU Provinsi kepada PPS melalui PPK, yaitu pertama, formulir model BA2 KWK persorangan. Dokumennya kira-kira seperti ini. Yaitu berita acara, verifikasi administrasi, kesesuaian data pendukung dengan surat pernyataan dukungan. Termasuk di dalamnya lampiran nama pendukung yang tidak terdaftar di dalam DPT tahun 2019 atau DP4. Dokumen yang kedua yaitu formulir model BA2.1 KWK persorangan. Dokumennya kira-kira seperti ini. Yaitu berita acara kesimpulan hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota atau KPU Provinsi. Kemudian model yang ketiga adalah formulir model BA3 KWK persorangan dan lampiran. Hal ini sebenarnya pada bahasan sebelumnya sudah kita bahas, yaitu berita acara hasil klarifikasi keberadaan pendukung di dalam DP4 yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Untuk di Padang Pariaman, dokumen ini tidak ada lampirannya sama sekali karena memang Dinas Dukcapil tidak bersedia untuk memberikan klarifikasinya. Dokumen yang keempat adalah formulir model BA4 KWK persorangan. Dokumennya kira-kira seperti ini. Yaitu berita acara hasil kegandaan dukungan dan lampiran jika ada. Berita acara ini adalah didapat setelah dilakukan pengecekan kegandaan dukungan. Apakah kegandaan dukungan berbeda bakal pasangan calon persorangan atau disebut dengan ganda eksternal, atau kegandaan internal, atau satu pendukung memberikan 2 kali dukungan kepada satu bakal pasangan calon. Nah, untuk di Padang Pariaman tidak ada kegandaan pendukung yang dimaksud, berarti juga tidak ada lampirannya. Demikian segmen kedua ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman penyelenggara semua, apakah itu PPK, PPS, ataupun teman-teman pengawas. Sekian dari saya. Pada segmen berikutnya kita akan lanjutkan bagaimana proses verifikasi faktual itu. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.